Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Masyarul ikhwah wal akhwat kaum muslimin dan muslimat, ikhwan dan akhwat pemirsa Najiyah TV, azallahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kembali kita bersyukur kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah atas izinnya jualah kembali kita dapat berkumpul dan berhadir di rumah Allah yang mulia ini untuk mengikuti kajian yang rutin kita laksanakan di masjid yang kita cintai ini. Selanjutnya, selawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada kekasih kita, junjungan kita, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, istri-istrinya, anak keturunannya dan para sahabatnya yang mengikuti jalannya sampai akhir zaman. Ikhwah sekalian dimuliakan Allah, pada kesempatan ini kita akan membuka sebuah kutaib yang dikarang oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar, guru kita, hafizallahu ta'ala. Beliau menulis sebuah kitab yang berjudul Min Wasaya As-Salafi Lisyabab. Di antara wasiat-wasiat salaf kepada para pemuda. Ini dikarang oleh guru kita dan ditulis oleh beliau sebagai bentuk perhatian beliau yang tinggi kepada syabab. Karena begitu banyak tantangan yang dihadapi dan juga bagaimana pandangan-pandangan salafun as-salih, para sahabat Nabi dan generasi terdahulu dalam mereka mengkader generasi-generasi pemuda ini. Ikhwah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita klasifikasikan bahwa kita ini beberapa pakar psikologi mengatakan bahwasanya ada tingkatan-tingkatan. Ada tingkatan sobi, tingkatan anak-anak, tingkatan bayi, ya. Kemudian anak-anak usia 7 sampai 11. Kemudian seterusnya ada sinul murahaqah. Kemudian masa pubertas dan ada syabab. Syabab ini sekitar umur 17 dan menurut para pakar sampai 40 tahun. Itu syabab yang sempurna. Maka para rasul itu diangkat menjadi nabi dan rasul pada umur sempurna syababnya, yaitu di umur 40 tahun. Kematangan seorang manusia itu di umur 40 tahun. Maka dia diangkat menjadi rasul, menjadi pemimpin. Maka sejatinya pemimpin itu berumur 40 tahun ke atas. Karena kematangan umur, ya, kemudian pengalaman, kemudian juga hibrah, ya, yang mereka dapatkan perjalanan hidupnya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam ditempa kehidupan beliau itu dari kecil, ya, sampai beliau menjadi remaja dan dewasa dan pemuda. Nah, kita lihat ini beberapa wasiat yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak kepada kita. Beliau pertama sekali menulis muqaddimah ini untuk kita baca apa maksud dan tujuan beliau dari mengarang kitab ini. Dan
menjadikan titik tolak kita dalam membahas bab yang selanjutnya. Setelah beliau memuji Allah dan bersalawat, bersaksi kepada Allah dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau mengatakan, amma ba'du fala yakhfa anna marhalatasy syababi marhalatun muhimmatun jiddan fi hayatil insan. Tidak diragukan lagi bahwasanya fase syabab, pemuda itu adalah fase yang sangat penting sekali di dalam kehidupan seorang manusia. Jadi masa pemuda itu adalah masa yang sangat penting, masa yang sangat diketahui oleh setiap manusia, karena itu adalah masa marhalatul quwwati wan nasyad, yaitu masa kekuatan dan nasyad, ya, kesungguh-sungguhan, keberanian, wasuhulah halarokah, dan mudahnya untuk bergerak. Ya, jadi masa pemuda ini, masa muda itu adalah kita lihat kekuatan yang ada pada orang tersebut, pada pemuda tersebut, dan kejuhudannya yang sangat tinggi dan mudahnya dia untuk bergerak, beraktivitas, melakukan pekerjaan, ya. Dan dia mampu melakukan gerakan yang sangat cepat dalam bergerak, tidak lambat, ya. Berbeda dengan anak-anak dan orang yang sudah tua lanjut usia. Nah, waktu muda ini, syabab ini, itu adalah memiliki kekuatan anggota tubuh, ya, kuwatul a'dha, kuatnya seluruh anggota tubuh kita, dan selamatnya panca indera kita, ya, masih mata masih terang, ya, penciuman masih kuat, kemudian semua perlengkapan atau panca inderanya itu masih sehat walafiat. Maka berbeda dengan apabila seorang manusia itu telah besar umurnya. Bainama idza kabural insan tad'ufu minhu hawasuhu wa quwwah. Ya. Jadi berbeda kalau manusia itu sudah lanjut usianya atau berlanjak tua, dia akan mulai lemah, mulai melemah anggota tubuhnya, mulai melemah panca inderanya. Kalau dulu, ya, mata masih terang, sekarang sudah mulai agak kabur. Ya. Pendengaran dulu masih terang, sekarang udah mulai agak-agak apa namanya itu? Ada mulai harus diulang, ya. Begitu juga yang lain. Nah, begitu apabila dialami oleh yang sudah melewati masa syabab ini. Nah, Islam telah memuliakan, telah mengedepankan bahwasanya al-marhalah ihtimaman khosan. Jadi masa muda ini adalah Islam memberikan perhatian yang khusus, memberikan perhatian yang luar biasa, wa riayatan azimah, perhatian yang khusus untuk bagaimana syabab ini betul-betul menyadari dia akan potensi dirinya, ya, akan kekuatan yang ada padanya, dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak nas-nas yang menjelaskan tentang ini, ya, bagaimana pentingnya menjaga fase ini, dan Islam sangat mementingkannya. Ya, jadi Islam sangat perhatian kepada usia ini, usia yang sangat produktif, usia yang seharusnya mereka memanfaatkan masa syabab ini untuk bagaimana mereka betul-betul
memanfaatkan umurnya untuk dirinya dan masa depannya. Dan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mewanti-wanti, telah memperingatkan agar kita menjaga masa ini, ya masa syabab ini, masa muda, dan memperingatkan kita dari menyia-nyiakannya. Wal hadari min idha'atiha. Di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya memperingatkan para pemuda agar jangan menyia-nyiakan waktu umurnya dan segera menjaga ya umur syabab ini, masa berlian yang harus dia ketahui. Nah, inilah ikhwah sekalian ya, pentingnya masa ini kita perhatikan, dan kalau kita sudah lewat tentu kita wasiatkan kepada generasi kita, keturunan kita. Kalau yang sekarang kita berada di atasnya atau masih berumur syabab, tentu ini perhatian kepada kita untuk memanfaatkannya. Kalau masih anak-anak, maka dia harus juhud agar nanti di masa syabab dia perlu mengetahui bagaimana memanfaatkan waktu umur ini. Nah, Rasulullah SAW ini telah dikuatkan, dikatakan oleh Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, bahwasanya dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang laki-laki, dan dia memperingatkan, mewanti-wanti, memberikan mauizah, nasihat yang indah kepada pemuda ini. Dan ini hadisnya masyhur, barangkali sudah sering disampaikan oleh guru-guru kita dan para asatidz kita. Hadis ini ya penting kita ketahui dan penting kita hayati terus. Nah, Syekh mengutip hadis ini di awal muqaddimahnya, di mana beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Ya, jagalah waktu yang 5 sebelum datang masa yang 5. Ya, 5, jaga yang 5 waktu ini sebelum datang nanti 5 perkara. Apa itu? Syababaka qabla haramika. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Masa muda. Ini syabab. Sebelum datang masa tuamu. Nah, ini ya dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masa ini, masa muda ya harus dipelihara dengan sebaik-baiknya. Karena masa muda ini tidak kita ketahui akan cepat berlalu tanpa kita sadari. Ya, berapa yang masih rasanya kita masih muda, ya Pak. Ternyata kita sudah lewat masa muda tersebut. Ya. Nah, sihatika qabla saqamik. Sehatmu sebelum masa sakitmu. Bagaimana kita menjaga kondisi sehat? Ya, kalau datang sakit sudah tidak ada lagi yang enak. Walaupun semua makanan yang lezat-lezat diantarkan waktu yang sakit. Ya. Bagaimana menjaga kesehatan kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Wa ghinaka qabla fakrika, dan kekayaanmu waktu kamu masa kaya sebelum datang masa miskin. Masa kau menjadi orang-orang yang pailit. Kekayaan yang Allah berikan hari ini kita manfaatkan untuk agama Allah, untuk menolong Allah. Karena tidak semua kekayaan itu akan langgeng. Berapa banyak orang yang kaya akhirnya jatuh menjadi miskin. Nah, waktu kita menjadi kaya, diberi keluasan, kelapangan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka manfaatkanlah harta kita itu, mal yang diberikan Allah untuk menolong kita nanti sebelum masa fakir datang kepada kita. Nah, ikhwah sekalian, yang ini kita lihat banyak kelalaian yang dilakukan oleh sebahagian manusia. Apabila telah mendapatkan kekayaan, dia lupa akan yang memberikan
ya kelebihan rezeki kepada mereka. Wa faragika qabla sughlika, dan masa lapangmu, masa luas, masa lapang sebelum masa sempit. Ini kita perhatian dengan keluasan waktu, keluangan waktu kita, maka kita manfaatkan waktu ini untuk waktu yang bermanfaat. Sebelum datang masa sibuk. Ya, kalau masa sibuk datang kepada kita banyak melalaikan. Banyak sibuk dengan urusan dunia. Betapa banyak ikhwah sekalian yang dimuliakan Allah, sebahagian saudara kita manusia ini yang sibuk dengan urusan duniawi. Tidak perhatian dengan urusan dirinya dan agamanya. Nah, waktu senggang kita manfaatkan terus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hayataka qabla mautik. Dan hidupmu sebelum datang masa meninggal, masa matimu. Nah, ini kita sekarang sedang hidup, maka manfaatkan kehidupan kita ini untuk memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kematian itu datang menjemput kita. Karena kematian itu hak. Kematian adalah benar adanya, tidak bisa kita ingkari. Maka ini nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang pemuda, kepada orang syabab, agar memelihara yang 5 ini sebelum datang waktu yang 5. Nah, ini penting ikhwah sekalian, kita ketahui dan kita hafalkan ini, agar kehidupan kita itu betul-betul berarti, betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitab Mustadrak dan disahihkan oleh Syekh Albani. Kemudian juga dikatakan oleh Syekh Abdul Razak, fa marhalatus syabab dakhilatun fi umumi qoulihi sallallahu alaihi wasallam. Masa pasif muda ini masuk dalam keumuman perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa hayataka qabla mautik. Masa kehidupanmu sebelum datang matimu. Sebenarnya sabab itu sudah masuk dalam kehidupan. Tetapi kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khususkan lagi syabab qabla haramik? Di sini khassa hadhihi al-marhalah bidzikri li'azmi ahamiyatiha wa kabiru sya'niha. Maka Rasulullah khususkan lagi marhalah ini, masa ini, fase ini dengan menyebutkan syabab. Sebenarnya masa hidupmu sebelum masa matimu sudah terkandung di dalamnya masa syabab, masa pemuda. Tapi Rasulullah SAW khususkan lagi di sini adalah untuk menunjukkan ketinggian, keagungan dan kepentingan urusannya, urusan masa muda itu. Jadi ditaksis lagi di dalam kehidupan yang panjang ini, dikhususkan lagi masa syabab. Fayambagi maka sepantasnya untuk kita sadar, kita melek, kita bangun dengan masa ini, wada mutahaun, dan jangan lalai dan jangan melalaikan masa ini. Jadi kita harus sadar dengan masa ini, kondisi ini, untuk memanfaatkannya dan jangan dilalaikan waktu syabab ini. Nah, ikhwah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berkata, beliau menukis hadis Ibnu Mas'ud, Syekh Abdul Razak ini, beliau katakan lagi dalam mukadimahnya ini, la tazulu qadamu ibni Adam yaumal qiyamah min 'indi rabbih hatta yus'ala an khamsin. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan bergerak kaki anak Adam pada hari kiamat di sisi Rabb-nya sehingga dia ditanya dengan 5 perkara. Sehingga dia ditanya dengan 5 urusan, 5 perkara. Apa itu? An umrihi fi ma'afna,
Dengan umurnya, untuk apa dia manfaatkan? Untuk apa dia pergunakan umur yang diberikan Allah kepadanya? Apakah umurnya itu dia manfaatkan untuk ya pengabdian dirinya, beribadah, ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dia hanya menyia-nyiakan umur yang dititipkan oleh Allah dengan memperturutkan hawa nafsunya, tidak mempedulikan syariatnya, tidak menjalankan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia akan ditanya umur yang Allah titipkan kepada kita. Ya, untuk apa kita pergunakan? Kemudian Rasulullah sebutkan wa an syababihi fi mablah, dan masa mudanya, syababnya, untuk apa dia habiskan? Untuk apa dia habiskan masa mudanya? Nah, ini sejalan dengan tadi, ya. Masa muda diingatkan lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa kita menghabiskan masa ini? Maka di sini penting ya kita menyadari bahwasanya masa muda itu khusus dan akan kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk apa kita habiskan umur di waktu muda kita. Karena ikhwah sekalian mulia Allah, banyak para syabab, para pemuda yang tidak peduli dengan masa mudanya. Bahkan ada yang mengatakan masa muda itu harus dihabiskan dengan hura-hura. Ya. Ada istilahnya sering kita katakan itu, masa muda dimanja, waktu anak-anak dimanja, ya. Waktu muda huru-hura, waktu tua poya-poya, kemudian mati masuk surga. Enak sekali hidupnya, ya. Waktu kecil dia dimanja, ya. Waktu mudanya dia poya-poya, kemudian mati masuk surga. Ini istilah yang banyak dilakukan, ya. Kita lihat nih ikhwah sekalian yang dilakukan oleh pemuda. Semoga Allah merahmati kita dan merahmati mereka. Tidak ada tahu tujuan hidup, ya. Tujuan hidupnya apakah Allah titipkan umurnya itu untuk ya dihabiskan untuk berpoya-poya dan memperturutkan hawa nafsunya. Nanti kita lihat. Wa malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Dan hartanya dari mana dia dapatkan? Dari mana dia peroleh? Apakah amin halal, amin haram? Apakah dia ambil dari jalan yang halal, ataukah dia ambil dari jalan yang haram? Ditanya, dari mana dia peroleh harta ini? Kemudian untuk apa dia belanjakan? Wa fima anfaqah. Dari dua tentang harta ini ditanya kita, di mana dia peroleh, caranya, ya, dan untuk apa dia pergunakan hartanya. Di sini ikhwah sekalian dimuliakan Allah, berat dalam masalah harta ini. Maka kita harus memperhatikan ya setiap yang masuk ke dalam kerongkongan kita, ya, karena nanti setiap yang daging yang tumbuh dari yang haram, fannaru aulabih, maka neraka lebih pantas baginya. Maka di sini harus kita perhatikan al-kasbul halal, mencari yang halal. Dan untuk apa harta yang kita peroleh itu, untuk apa kita belanjakan? Mencarinya sudah harus dengan halal dan dipergunakan juga untuk yang halal, untuk yang bermanfaat. Faliyadzubillah min dzalik. Kita lihat hari ini, ya, banyak yang tertipu dengan mencari harta tidak penting, tidak perlu lagi tahu dengan yang halal atau yang haram. Terfitnah, bahkan seluruh tatanan kehidupan, tidak saja anak-anak, pemuda, tapi orang tua dan dewasa sibuk dengan mencari harta yang dijanjikan, diiming-imingkan. Ya, apa istilah itu? Main judi, ya. Sehingga kita lihat berita-berita hari ini
Tidak bisa membayar hutang judi online kemudian gantung diri. La haula wala quwata illa billah. Ya, ini tidak menimpa semua kalangan. Yang lebih ajibnya ada pula bantuan untuk yang main judi slot. Ya. Waliyadzubillah. Sedangkan tidak dibantu mereka sudah ini. Di kita harta kita harus sungguh-sungguh menkasbil halal. Caranya mendapatkannya kemudian dipergunakan untuk apa? Wa madza amila fi ma'alima. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan untuk dengan apa dia beramal dengan ilmunya? Ya, apakah dia beramal dengan ilmunya? Ya, kita ketahui, kita dapatkan satu sunnah, satu hadis, satu ilmu. Apa yang kita lakukan dengan ilmu kita itu? Apakah kita telah praktekkan ilmu kita itu atau hanya sebagai pengetahuan? Madza amila fima alima. Hendaknya kita beramal dengan ilmu kita. Yang semakin tambah setiap hari ilmu, semakin banyak amal kita. Dan ilmu bukan hanya sekedar pengetahuan, tapi untuk diamalkan sesuai dengan kesanggupan kita. Maka ini ikhwas sekalian mulia Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini dia dikutip oleh Syekh, ya. Hadis ini dari Ibnu Mas'ud tentang bagaimana pertanyaan yang diajukan oleh Allah nanti kepada kita di alam kubur. Nah, ini penting kita ketahui. Fa akhbar Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam memberi kabar, memberitahu annal mar'a yus'alu yaumal qiyamah, bahwasanya manusia itu akan ditanya pada hari kiamat tentang kehidupannya dengan dua soal, bi soalain. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita dalam hadis ini faedah bahwasanya kita di hari kiamat nanti akan ditanya tentang kehidupan kita ini dengan dua soal. Apa itu? Yang pertama, al-awwal an hayatihi umuman min awwaliha ila akhiriha. Nah, ini yang pertama, kita nanti ditanya oleh Allah dengan kehidupan kita ini secara umum. Mulai dari yang pertama sampai kita nanti berakhir. Maksudnya apa itu? Mulai dari kita lahir di atas dunia ini sampai kita meninggal akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini secara umum. Nah, masa-masa berlalu, maka kita tentu harus memperbanyak terus taubat kepada Allah, menyesali perbuatan-perbuatan yang salah, pelanggaran-pelanggaran dan dosa, ithm. Kita bertobat kepada Allah dengan masa lalu kita. Semoga masa lalu kita itu diampuni dan dihapus oleh Allah dari kita. Nah, ini tinggal lagi ke depan, kita beristiqomah, berazam agar kita bersungguh-sungguh dalam berjuang ini. Alhamdulillah kita sudah menapaki jalan yang lurus. Maka seperti yang telah kita kupas beberapa pertemuan dahulu, bagaimana kita istiqomah untuk terus berada di jalan ini. Nah, sampai akhir hayat kita. Sampai akhir hayat kita, kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kuas sekalian. Di kehidupan kita ini secara umum, mulai dari awal sampai berakhirnya kehidupan kita. Yang kedua, atsani an marhalatis syabab khususan. Ma'annahu idza su'ila an hayatihi fa inna marhalatas syabab dakhilatun fiha lakinnahu yus'alu yaumal qiyamah anha su'alan khassan. Nah, ini kata Syekh. Jadi khusus masa syabab ini, fase syabab ini, sekalipun telah ditanya secara umum mulai dari awal hidupnya sampai berakhirnya, tapi masa syabab, masa muda ini, walaupun masuk di dalam masa umum itu, tapi dia ditanya, lakinnahu yus'al, ditanya khusus pada hari kiamat, yaitu dengan pertanyaan khas,
Soalan khas. Maka ikhwas sekalian, masa muda ini, masa syabab, betul-betul kita manfaatkan ya untuk mencari dan menggapai keridaan Allah Subhanahu wa taala. Karena saking beratnya nanti pertanggungjawaban kita, jawaban kita nanti bagaimana umur kita waktu syabab ini, waktu darah. Kata istilah kabarkan kita, apa ada sebagian orang tua kita katakan itu apa itu daun masih apa itu masih bertampuk, masih bergetah dia ya. Nah itu masih muda. Ini akan ditanya khusus umur kita ini, apa kita memanfaatkannya untuk keridhaan Allah, mencari ilmu, mencari sungguh-sungguh, atau memanfaatkannya untuk memuaskan hawa nafsu syahwat dengan kesia-siaan ya, dan tidak ada faedah kepadanya. Ini penting kita ketahui. Walihada yanbaghi 'ala syabab an yantabih li ahammati hadhil mar'alah. Nah, untuk itu sepantasnya para pemuda, para syabab untuk perlu terus perhatian fase ini, masa ini. Ya, perlu kita menyadari kita adalah masa muda, ya, masa sungguh-sungguh dan terus perhatian memanfaatkan yang diberikan Allah umur kita ini, manfaatkan untuk ya mencari keridhaan Allah dan menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak amaliyah, memperberat timbangan kebaikan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa yatadzakkar daiman anna rabbahu azza wa jalla sayas'aluhu yaumal qiyamah madza amila fiha. Dan hendaklah dia selalu ingat ya, bahwasanya Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat akan menanyakan apa yang dia lakukan pada fase itu, pada masa syabab ini. Ini kita perlu ya untuk mengingatkan terus ya kepada diri kita, kepada anak-anak kita, kepada keturunan generasi kita yang manusia syabab, agar terus dipompa mereka, diberi pengetahuan akan pentingnya fase ini, agar jangan mereka menyia-nyiakan kesempatan yang Allah berikan ya masa syabab ini. Nah, ini juga nanti akan ditanya idhafatan ila su'al an amalihi fi umrihi kullahu. Mutadammin li marhalati syabab. Ini pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Allah nanti dan amalnya dan umurnya secara keseluruhan itu ini terkandung dalam masa syabab ini. Yang lebih ditanyakan, ditekankan nanti ya oleh Allah Subhanahu wa taala waktu kita berusia syabab, masa muda ini. Ya. Li'annaha marhalatul quwwah wan nasyad, karena dia itu adalah masa kuat dan masa nasyad, masa yang masih kuat, masa yang sungguh energik ya. Maka manfaatkan, jangan manfaatkan masa muda ini untuk ya macam-macam hal-hal yang tidak berfaedah. Seperti yang Anda sampaikan, kita sampaikan juga, pemuda yang tidak tentu tujuan, menghabiskan umur, waktu, Masya Allah. Ya. Kita lihat sebagian yang tidak ada tujuan hidup. Pemuda yang mereka itu masih belia, ya, pergi dari negeri ke negeri, dari kota ke kota. Ya. Bapak lihat itu ya, Vespa yang sudah dirakit, dirancang bagus-bagus, kemudian dipertelin, ya. Kemudian dijadikan bentuk itu. Baju, pakaian tidak pernah dibasuh, dicuci, tidak pernah mandi, ya. Kemudian kongko-kongko, kemudian bebas tanpa ada peraturan. La haula wala quwata illa billah. Ya. Ini kita sangat prihatin dengan generasi ini. Kita tanya mereka beragama Islam enggak?
Kebanyakan mereka itu beragama Islam, Muslim. Bahkan ditanya juga, bahkan orang tuanya ekonomi yang mapan, ya. Ekonomi yang bukan orang sembarangan, bahkan anak-anak pejabat, anak-anak orang kaya, ya. Tapi mereka katanya tidak mau terikat di rumah, mau bebas. La haula wala quwata illa billah. Bebas. Kita khawatir, maka kita bentengi generasi anak-anak kita ini jangan terjerumus ke dalam pergaulan ini. Ya, aturan mereka bisa beribadah, mencari ilmu untuk masa depannya, habis sia-sia umurnya. Nah, ini kita tekankan terus agar mereka betul-betul kita bimbing dari nol, dari dasar ini. Alhamdulillah kita dinyokolahkan kepada sekolah-sekolah sunnah yang alhamdulillah manhajnya aman, ya. Bertemu dan berguru dengan guru-guru yang rabbani. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Munculnya para ustaz-ustaz kita yang mendirikan lembaga-lembaga pendidikan. Ini untuk mengkader generasi ini agar jangan terjerumus ke dalam pergaulan, kenakalan yang hari ini kalau tidak kita masukkan ke pesantren-pesantren, khawatir kita. Tapi sayangnya hari ini setiap tahun ribut terus, ya. Sekolah sunnah mahal, ya. Sehingga mau dimomok seolah-olah sekolah-sekolah sunnah ini mencari untung dengan itu. La haula wala quwata illa billah. Ini kita perlu juga perhatian ikhwah sekalian. Sudah kejuhudan para pendiri-pendiri lembaga-lembaga ini harusnya kita dukung. Ya, jangan inilah benteng untuk mengkanter anak-anak muda kita ini dari budaya, dari adab, etika, attitude, ya, akhlak yang tidak baik. Nah, ini harusnya kita dukung, harus kita sokong, harus kita dukung lembaga-lembaga pendidikan Islam yang bernuansa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ya, bermunculun seperti cendawan di hari hujan. Syukur alhamdulillah. Walaupun kita ya berkumpul suka duka para pendiri-pendiri lembaga, kita ya juga tergabung dengan ustaz-ustaz kita yang ya tergabung dalam Multaqat Duat. Sebetulnya kalau kita sadari, ya, begitu banyak penderitaan-penderitaan para ustaz-ustaz kibar kita itu dalam mendirikan lembaga ini. Nah, kan hari ini ribut, ya, membicarakan sekolah sunnah mahal. Nah, ini tergantung, ikhwas sekalian, tergantung pada apa? Dilihat, ya, mungkin kalau di Jakarta dibandingkan dengan kita di Pasaman beda, ya. Kalau di Jakarta itu uang sekolahnya, uang masuknya 50 juta masih wajar. Kalau kita uang masuk kita 50 juta kira-kira gimana kira-kira? Subhanallah, ya. Sekarang 2 juta saja, 5 juta saja susah. Maka kita tentu ukuran, mungkin kepentingan di sini, ya, tempatnya berbeda. Nah, ini bertingkat-tingkat seukuran dengan yang kita mampu. Nah, yang penting kita doakan agar ya pejuang-pejuang para asatidz kita yang dalam menegakkan lembaga ini untuk membentengi para pemuda kita dari hal-hal yang merusak ini. Nah, wa yusrul harakah, ya. Dan sebetulnya mudah pemuda itu untuk bergerak. Wa quwwatul a'dha, ya, kekuatan anggota tubuhnya, wa iktimalul hawas, ya, dan masih sempurnanya panca indera kita manfaatkan, ya, untuk hal-hal yang bermanfaat. Walihada hasan Nabi sallallahu alaihi wasallam asy-syabab. Ya, untuk itu kata Syekh, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendorong, memperingatkan kepada sahabat para pemuda dalam hadis ini untuk betul-betul memelihara marhalah ini, menjaga masa syabab ini dengan penjagaan yang benar, penjagaan yang sebenar-benarnya, iktiman aziman.
Ya, jadi para pemuda untuk terus sungguh-sungguh perhatian dan memelihara masa muda ini. Dan juga Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam wa alaihi salatu wasallam aidun ahlul ilmi, dan Nabi kita juga sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada ahlul ilmi untuk betul sungguh-sungguh dalam mentarbiyah, bitarbiyah wa da'wah wa ta'lim bisyabab. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perhatian kepada ahlul ilmi, mereka-mereka yang diberi ilmu pengetahuan, agar sungguh-sungguh untuk mentarbiyah, mendidik dan berdakwah dan mengajari para pemuda. Ya. Ini ya perhatian Rasulullah SAW agar kita memperhatikan para pemuda ini dengan ilmu, ta'lim, ya, pengajaran yang baik. Kenapa? Li'anna syabab yahtaju ila inayah wa mulatafah wal mulatifah. Karena para pemuda itu butuh dia untuk naungan, untuk bimbingan dan kelemah lembutan. Ya, masa muda itu butuh dia bimbingan dan arahan. Kalau seandainya kita biarkan pemuda itu berjalan sendiri tanpa bimbingan, mereka akan berjalan tak tentu taruh arah. Tidak ada pedoman, tidak ada tujuan hidup. Nah, inilah. Alhamdulillah kita mendidik anak-anak pemuda kita ini jelas tujuannya ini. Nah, sebagian tujuannya itu apa? Belajar ilmu untuk mencari dunia. Tamat sekolah SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, tujuannya itu apa? Untuk mencari pangkat, untuk mencari dunia. Selepas di situ, habis berakhir. Apakah berakhir? Tapi tidak. Dia akan mempertanggungjawabkan dengan apa yang dia usahakan. Maka di sini, ya, pengajaran inilah yang sungguh telah digariskan oleh Rasulullah SAW agar kita betul-betul mendidik generasi ini, ya, bimbingan terus, ya, seperti yang dilakukan oleh salafun saleh dalam mengkader, dalam mendidik umat ini jailun ba'da jail, dari generasi terus ke generasi. Maka dengan sebab mereka lah nanti terus tersebarnya dakwah ini. Ikhwati wa akhwati kaum muslimin dan muslimat, ikhwan dan akhwat yang Allah, kita lanjutkan. Ya, Syekh mengatakan dalam mukaddimahnya ini, karena para pemuda li'anna syab yahtaj ila inayati wa mulatafah. Jadi pemuda itu butuh kepada bimbingan dan kelemah lembutan dan juga rifq wa tawaddud, ya. Bagaimana kita membimbing mereka ini dengan penuh kasih sayang, dengan dengan kelemah lembutan, ya, mendidik anak-anak kita baik di rumah ataupun di sekolah dengan kelemah lembutan, dengan ada lagi kekerasan, ya. Nah, ini Rasulullah SAW mentarbiyah, bagaimana mentarbiyah anak-anak, bagaimana Rasulullah SAW canda ria dengan anak-anak, dan Rasulullah SAW sangat senang dengan anak-anak. Maka waris ini itu harus kita contoh, ya, bagaimana Rasulullah SAW bermain dengan anak-anak, kasih sayang. Tidak boleh kita kasar kepada anak-anak, karena mereka akan menjadi besar, ya. Dan ini juga diadakan di dunia pendidikan hari ini. Maka hari ini tidak ada boleh lagi kekerasan di lingkungan pendidikan. Tidak ada boleh lagi bullying. Tidak ada lagi boleh bentuk kekerasan-kekerasan yang lain. Nah, ini mengikuti pendidikan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, kelemah lembutan. Karena ini akan berkesan. Karena mereka itu butuh pendampingan. Anak-anak ini harus kita bimbing terus agar mereka mencintai wa tahbib lahu fil khair wa ahli. Agar mereka itu mencintai kebaikan. Anak-anak itu, ikhwah sekalian, kalau diajar, jangankan diajar kurang ajar, mereka juga sudah kurang ajar. Iya enggak? Apalagi diajar dengan kurang. Sedang di baik saja kita ajar, mau juga dia kurang ajar. Apalagi dibentak, dihardik, kemudian di kata-kata yang tidak baik.
Ini di lingkungan pesantren yang menerapkan sunnah, ini pola-pola seperti ini sudah mengarah kepada tahbib wa tawaddu, rifq, pendampingan. Ya, alhamdulillah terus berbenah lembaga-lembaga ini. Karena kita tanamkan nilai-nilai karakter yang baik, bagaimana dia layyinul janib, memiliki sifat yang kasih sayang, menghargai, ya. Bagaimana berakhlak kepada teman sebaya, kepada orang yang tua, kepada yang kecil. Nah, ini diajarkan di dalam sunnah, di dalam hadis Rasulullah SAW. Ya, maka dia kita tanamkan untuk mencintai kebaikan, mencintai orang-orang yang berbuat baik. Nah, di rumah tangga kita harus ajari anak kita dengan adab-adab yang baik, adab menghormati tamu, adab menghormati orang tua, ya, bagaimana kakak-kakak dan yang lainnya. Nah, hatta la yatakhattafahu ahlul batil wa arbabul muharramat, sehingga dia tidak dipetik, tidak diambil nanti oleh orang-orang yang batil atau masuk ke dalam hal-hal yang diharamkan. Maksudnya apa itu? Kalau kita tidak bimbing dengan yang baik, ya, maka dia akan dibimbing orang-orang yang rusak. Hancurnya negara ini karena pikiran tokoh-tokohnya dirusak. Ini untuk merusak negara ini cukup merusak orang-orang yang di atasnya. Ya. Organisasi besar pun, ormas yang besar pun, kalau rusak tetua-tetuanya itu, maka rusak terus ke bawahnya. Maka orang-orang kufar itu, orang-orang kufar untuk menghancurkan dunia-dunia Islam itu tidak menghancurkan semuanya, tetapi mereka menghancurkan tokoh-tokohnya, dicuci otaknya. Dicuci otaknya kenapa? Disekolahkan, diberi beasiswa, ya, ditanggung kehidupannya, diberi gelar, kemudian kembali ke negerinya. Akhirnya merusak tatanan agama yang sudah lama ini. Nah, akhirnya apa? Lahirlah sarjana-sarjana yang liberal. Lahir sarjana-sarjana yang tidak lagi istiqomah di atas jalannya, yang seharusnya mereka berjalan di atasnya. Nah, ini kita, nah, ikhwas sekalian, maka dakwah kita pendidikan. InsyaAllah kita lihat perkembangan hari ini yang luar biasa dengan kita dibimbing oleh guru-guru kita, oleh kibar, para masyayikh yang terus intan memberikan tarbiyah ad-diniyah wa tarbiyah, pendidikan agama, kemudian akidah. Ya, walaupun mereka tidak senang, tapi yang ini dakwah ini tidak bisa dibendung lagi. Dakwah ini akan terus berkibar. Nah, kita juga bermohon agar saudara-saudara kita di suatu daerah tadi Anda lihat sore ini sedang diuji juga di keimanannya, ya. Diusir dari masjid yang mereka bangun, wala haula wala quwwata illa billah. Dekat dengan kita ini. Semoga Allah ampuni dan tunjuki mereka dari makar ini, ya. Nah, ikhwas sekalian dimuliakan Allah. Kalau kita tidak mengkader, mendidik anak-anak ini, generasi muda ini, mereka akan dikader oleh orang-orang batil, orang-orang yang rusak. Maka cari lembaga-lembaga pendidikan anak kita yang betul-betul mengarahkan kepada manhaj yang sahih. Nah, sekarang alhamdulillah kita tidak lagi jauh-jauh menyekolahkan anak kita, maka kita ta'awun alal birri, membangun bersama-sama lembaga-lembaga pendidikan. Disinilah untuk membentengi keimanan, ya, akhlak, tauhid anak-anak kita dari kerusakan-kerusakan, ya, setelah mereka dewasa nanti. Arahkan terus, bekali terus dengan kejuhudan kita untuk menafkahinya. Ya, kita orang tua jangan malas-malas untuk berusaha menyekolahkan anak kita sekolah agama. Jangan mengeluh, ya, karena rezeki itu datang dari Allah. Betapa banyak orang yang pas-pasan, yang tidak ada pencairan tetap, tapi semangatnya kuat.
alhamdulillah anaknya berhasil ulang membawa ilmu yang banyak untuk aman dirinya. Ini maka kita tidak boleh mengeluh. Harus kita mengeluh kepada Allah, minta kepada Allah agar diberikan rezeki, dan kita berusaha agar diberikan kita rezeki untuk menyekolahkan anak-anak kita di atas sunnah Rasulullah SAW ini. Ya. Dan juga para sahabat, walihadza harasus sahabat, para sahabat Nabi SAW semuanya, mereka ini ya semuanya berlomba-lomba untuk bersungguh-sungguh mempraktekkan makna ini, atau bersungguh-sungguh perhatian mereka kepada pemuda yang digariskan oleh Rasulullah, yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW untuk kita didik, untuk kita bina. Maka datang dari Abu Sa'id Al-Khudri hadis, ya, ada perkataan beliau bahwasanya annahu kana idza ra'a syabab, ini Sa'id Al-Khudri, apabila dia melihat seorang pemuda, apa dia katakan, qala marhaban biwasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ausana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an wasi'a lakum fil majlis wa nufhimakum al hadith fa innakum khulufuna. Ya. Ini apa kata Abu Sa'id Al-Khudri apabila dia melihat seorang pemuda, apa kata beliau? Marhaban bi wasiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang wahai penerima wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini apa? Perbuatan atau tindakan dilakukan oleh Abu Sa'id Al-Khudri melihat pemuda. Kecintaan dia kepada pemuda untuk mengarahkan pemuda kepada agama yang baik. Ausona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami telah diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an wasi'a lakum fil majlis, agar kami melapangkan bagi kamu majlis. Apa itu? Untuk menyediakan tempat majlis duduk bagi mereka. Maka anak-anak, ya, para pemuda dibawa ke masjid. Tak boleh dilarang. Ini ada pula anak-anak tak boleh dilarang, tapi kita jaga, ya. Kita jaga syabab, anak-anak remaja ini kita atur. Boleh datang. Kalau mereka tidak pergi ke masjid, kemana mereka akan pergi? Maka dididik dari awal. Karena kita lihat ada pengurus masjid, juga ada pengurus masjid, anak-anak enggak boleh masuk masjid. La haula wala quwwata illa billah. Ini dibawa ke masjid, tapi orang tua harus paham. Harus mengatur anak-anaknya jangan mengganggu majelis ilmu. Ada tempatnya, kemudian diarahkan terus. Kalau mereka tertarik ke masjid, datang majelis ilmu, alhamdulillah. Mudah-mudahan satu patah, dua patah kata yang mereka dengar, mereka simak, terbekas. Ya. Kita waktu kecil dulu, ya, usia anak-anak ini masih teringat kepada kita perkataan yang tidak baik, nah lengket terus. Ada perkataan yang baik akan terus lengket. Saking apa? Usia itu sangat masih ori, filenya masih loadingnya masih kuat. Maka anak-anak itu dibawa ke masjid, dibawa ke majelis ilmu. Maka Rasulullah SAW mewasiatkan kepada kita untuk melapangkan tempat duduk mereka di majelis ilmu. Artinya ajak syabab, anak-anak ini duduk di majelis ilmu. Arahkan terus dia untuk menuntut ilmu. Kemudian kata Abu Sa'id Al-Khudri, wa an nufahimakum, agar kami memahamkan kepada kalian hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibacakan kepada mereka, diajarkan kepada mereka, dan disuruh hafal hadis-hadis perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innakum khulufuna, kalian itu nanti takhlufuna fima ba'da fi ta'limin nas wa da'tutihi bila dinillah. Kalian itu akan mengganti kami nanti, kata Abu Sa'id Al-Khudri ini, di dalam mengajari manusia dan mendakwahkan mereka kepada Allah. Ya, kita ini masa akan berganti, masa itu akan hilang dan pergi. Kita hari ini akan pergi berlalu, dan yang akan datang adalah generasi setelah kita. Ya, kalau kita tidak arahkan mereka
tidak mengajak mereka ke majelis ilmu, tidak dibimbing dengan agama yang baik, ya, bagaimana mereka akan melanjutkan estafet dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntunglah kita yang orang tua, yang ikhwas sekalian, kita belanjakan harta kita untuk menuntut ilmu anak-anak kita, karena kita mempersiapkan mereka jihad fi sabilillah. Mudah-mudahan Allah akan bukakan terus pintu rezeki kita dengan jalan ini, ya. Wa ahlul hadis ba'dana, dan kalian itu adalah ahlul hadis setelah kami, ya. Mereka lah yang akan menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus setelah kita, mungkin tidak ada lagi di sini, mereka akan melanjutkan. Maka kita bikin, ya, lembaga-lembaga pendidikan ini agar kita siapkan generasi itu untuk menggantikan kita. Kan kita tidak bertahan lama di dunia ini, paling 20 tahun lagi sudah tidak ada lagi, Pak. Ya, Pak. Tidak tersalah sekarang sudah hampir 50 tahun. Ya. Siapa yang bisa menggantikan posisi-posisi ini? Tentu syabab, anak-anak kita yang sekolah, yang kuliah, lanjutkan estafet perjuangan dakwah ini. Karena dakwah ini kita bangun dari nol, ya, butuh perjuangan terus. Ada ta'awun kita semua, Allah berkahi dakwah ini, maka tersampaikan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bayangkan 30 tahun yang lalu bagaimana kondisi dakwah, ya, kondisi agama di daerah kita. Dengan adanya dakwah ini, dengan adanya ta'awun kita, kebersamaan kita dalam menyembah dakwah Rasulullah, kita lihat Allah bukakan dengannya pintu-pintu hidayah. Menjadilah kita menjadi miftahul lil khair, membuka pintu-pintu kebaikan. Kita semua hendak terus mendakwahkan, ya, kepada kaum muslimin dengan dakwah hak ini. Ya, yang tantangan pasti ada. Tidak akan pernah berhenti kita dari tantangan, ya, sampai kita wafat nanti. Wa kana yukbilu ala syabab fayaqul. Maka dia menjumpai para pemuda dan dia berkata, ya, Abu Sa'id Al-Khudri berkata, ya bena akhi, wahai anak saudaraku, idza syakakta fi syai'in fasalni hatta tastaikin. Apabila kamu ragu-ragu dalam sesuatu, maka tanyalah kepadaku sampai kamu yakin. Nah, ini apa? Untuk mengajarkan ke pemuda kita tentang perkara agama ini. Tentu kita harus punya ilmu, ya. Bagaimana kita akan menjelaskan kepada pemuda tentang satu perkara agama sementara kita tidak paham? Maka kita juga harus menuntut ilmu agama ini. Kita kader diri kita banyak ilmu, kemudian kita wariskan kepada generasi kita, kepada anak-anak kita, ya. Nah, mereka lah nanti akan menyambut atau melanjutkan perjuangan ini. Nah, kalau mereka ragu, jelaskan dengan penjelasan yang baik sehingga dia yakin. Fa innaka in tasrif 'alal yakin ahabu ilayya min an tasrifa 'ala syak. Ya, karena sesungguhnya engkau berpaling dari keyakinan itu lebih, ya, menuju yakin lebih aku cintai daripada engkau ragu, ya, daripada keragu-raguan. Maka agama ini jangan ragu-ragu, tasykik kita jauhkan. Yakin, ini seperti kita sampaikan kemarin itu, apa doa yang harus kita panjatkan terus kepada Allah? Masih ingat minggu kemarin? Allahumma zidni imanan wa yakinan wa fikhan. Ini Rabbi zidni imanan wa yakinan wa fikhan. Ini harus banyak minta terus kepada Allah, banyak-banyak. Ya Allah, aku minta tambah kepadamu, ya, terus kepadaku apa? Iman, keimanan dalam hati, yakin dalam hati, dan fakih dalam beragama. Ini 3 yang kita minta pada Allah. Iman kita terus bertambah, yakin kita terus bertambah, jangan ragu, jangan tasykik, ya. Karena keraguan-raguan hari ini banyak, ya, yang mentasykik akidah kita, yang keyakinan kita banyak dan booming, ya. Yang dak aja booming hari ini, nampak dah? Udah jelas-jelas sesat, ya. Udah jelas rusak, malah diidolakan, di-share banyak-banyak. Bahasa entah apa-apa yang dibacanya, enggak.
Nah, itu bukan bahasa Suryani itu. Itu bahasa Yahudi ya. Ternyata dia itu bahasa Yahudi, bahasa huruf. Semoga taubat kepada Allah ya. Taubat kepada Allah, kalau enggak menyesatkan. Kita makin berilmu ikhwah, semakin tahu mana yang sesat, mana yang menyimpang jalannya. Nah, kita jangan ragu dengan manhaj kita, dengan keyakinan kita. Nah, wa kana Abdullah bin Mas'ud, adalah Abdullah bin Mas'ud apabila beliau melihat seorang pemuda. Nah, Abdullah bin Mas'ud apabila dia melihat seorang pemuda yatlubunal ilm, mereka menuntut ilmu, apa dia katakan? Marhaban biyana bi'al hikmah, wahai selamat datang itu permata mata air hikmah ya, itu pemuda itu ibaratkan ya nabi al hikmah, mereka itulah mata air ya hikmah, karena berningnya jiwa mereka, terangnya pikiran mereka dalam menuntut ilmu. Kalau kita yang lewat 50-60 tahun ini agak apa ya? Dapat pangkah hilang ujung, ya. Tapa yang tengah hilang yang pangkah. Itu. Kenapa itu? Karena fitrahnya seperti itu. Maka belajar itu dari kecil. Nah, maka anak kita ini harus ya nabi, mata airnya hikmah itu. Maka manfaatkan yang di negara anak kita, bimbing dia untuk mendapat ilmu hikmah. Wa masabih dzul, kata Abdullah bin Mas'ud, masabih dzul, lampu penerang kegelapan ya, kezuliman, kegelapan itu masabih, lampu-lampu yang kelap-kelip. Nah, ini pemuda ya, sinarnya yang terang ya. Dan pakaian yang indah, pakaian yang indah ya. Kemudian menyejukkan hati, menghiasi rumah, dan permata indah setiap suku. Raihani kullu qabilah ya. Raihan kullu qabilah. Lihat ikhwas sekalian, dengan seorang anak yang belajar agama, mendapat ilmu, sukunya dia, kampungnya itu bagaimana? Subhanallah ya, satu keluarga yang diberi ilmu hikmah akan diangkat derajatnya oleh Allah. Lihat sebuah rumah tangga yang belajar, alhamdulillah Allah akan pancarkan raihan ya, permata ini. Lihat kabilah-kabilah, suku-suku yang mereka memiliki anak-anak yang berilmu, para ulama ya, sampai hari ini lihat. Maka ada keluarga sekarang itu ada alu syekh. Apa itu? Siapa itu alu syekh? Nah, alu syekh itu siapa? Banyak istilah-istilah di kibar ulama, di beberapa ulama Saudi, alu syekh. Alu syekh Muhammad bin Abdul Wahab, alu syekh ya. Keluarga dari Muhammad bin Abdul Wahab. Masya Allah, Allah pelihara, Allah jaga ya. Begitu nanti kita, insya Allah bahagianya kita ada, kita digelari cucu keturunan kita alu Faiz misalnya, subhanallah ya. Alu syekh ya. Nah, ini kita lahirkan generasi-generasi yang berilmu. Nah, raihan ya, permata ya, kehidupan setiap suku. Nah, ini dikatakan Abdullah bin Mas'ud. Maka sambutlah pemuda ini. Mari kita bimbing, arahkan terus kepada pendidikan yang baik. Wa wasaya as-salaf rahimahullah lisyabab ya, bagaimana wasiat para salafun saleh, para salaf kepada para pemuda, dan kesungguhan mereka, perhatian mereka kepada generasi ini banyak sekali ya, banyak sekali kita lihat perjalanan-perjalanan kisah-kisah mereka para salaf, ungkapan-ungkapan mereka, bimbingan-bimbingan mereka, arahan-arahan mereka kepada para syabab. Sehingga aku tulislah, kata Syekh Abdul Razak, kitab ini dengan judul Min Wasaya As-Salaf Lisyabab, di antara wasiat-wasiat salaf kepada para pemuda. Ini dia
taklik yang beliau sampaikan. Semoga wasiat ini nanti kita akan gali, akan kita selami dari satu persatu bagaimana salafun saleh, para pendahulu kita dalam membimbing, mengarahkan para syabab kepada arahan yang benar, perkataan-perkataan mereka menjadi ilmu kepada kita. InsyaAllah akan kita kupas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya dengan wasiat-wasiat para salafunas soleh untuk membimbing generasi-generasi muda. Kita bimbing generasi muda, itu juga perhatian kepada kita, bukan untuk saja orang pemuda, tapi orang kita semua, para orang tua, yang penting sekali memiliki ilmu dan mengetahui tentang ini. Nah, ikhwah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu baru mukaddimah ya. Mukaddimah dari Syekh Abdul Razak tentang wasaya, wasiat-wasiat salafun saleh kepada para syabab. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keluangan waktu kepada kita untuk duduk di majelis ilmu. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita akan ungkapkan, buka satu persatu dari wasiat-wasiat mereka. Semoga mukaddimah ini menjadi penggugah dan bermanfaat kepada kita semua. Mungkin ini dapat kita sampaikan. Benar ini datang dari Allah dan salah datang dari sini. Namun ampun, kita tutup dengan banyak khatam majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.